Dari mana mereka tahu? Ya. Nah, kita akan belajar tentang iman dari seorang wanita. Bukan seorang, tapi beberapa orang. Ya. Jadi begini, saudara. Kalau saudara buka di Alkitab, ya tentunya saudara akan menjumpai banyak tokoh wanita. Banyak sekali. Ada beberapa di antaranya yang diceritakan secara detail, tapi tidak semua. Ada yang tanda kutip seakan-akan cuma lewat, tapi Alkitab luar biasa, tidak ada satupun yang tidak ada maksudnya. So, setiap detail itu meaningful yang saudara jumpai di Alkitab saudara. Nah, karena ini Mother's Day, jadi saya akan share something which is sebetulnya simple tapi luar biasa, ya, iman dari wanita. Beberapa wanita, karena banyak sekali, saya harus ambil mungkin 2-3 ya, karena waktu mungkin saya ambil beberapa saja. Dan kita akan belajar dari detail apa yang dialami orang-orang tersebut. Dan sesuai judulnya, dari mana mereka tahu. Nah, begini saudara. Di Alkitab, terutama kalau saudara baca, jadi di tradisi zaman dahulu, itu memang kedudukan wanita sama pria itu belum sama. Ya. Sehingga menarik sekali bahwa kalau saudara buka di Injil, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama di Injil Matius, itu diawali ya dengan yang namanya silsilah genealogi, silsilah Yesus. Ya, mungkin beberapa saudara pernah lihat, dan mungkin beberapa sudah saya lewatin aja karena cuma si ini memperanakan si ini gitu aja terus. Isinya cuma seperti itu. Terlihat membosankan, tapi sebetulnya tidak. Sekali lagi, ada detailnya yang perlu kita tahu. Nah, di silsilah Yesus itu menarik sekali, semuanya pria. Kecuali ada terselip nama beberapa wanita di silsilah Yesus. Nah, ingat bahwa secara kultur, secara budaya itu harusnya nama wanita-wanita itu nggak ada di situ. Karena nggak perlu ada di situ. Nah, si Matius menuliskan itu bukan tiba-tiba masukinlah nama satu wanita, 2 orang, 3 orang. Enggak, ada sesuatu yang signifikan sehingga nama orang tersebut dimasukkan ke dalam silsilah Yesus. Nah, bicara tentang silsilah itu kan berarti yang memperanakkan ujungnya Yesus. Kalau saudara lihat dari Adam atau yang dari Abraham, kalau Matius ya dari Abraham, memperanakkan siapa? Memperanakkan sampai ujungnya Yesus. Ya, buat kita mungkin yang di luar atau buat orang yang baca, masih nothing special. Ya oke lah. Emang kenapa kalau ayahmu si A? Emang kenapa kalau nenekmu atau nenek moyangmu si ini? Tapi tidak, karena itu juru selamat. Sulit ya, sulit dibayangkan. Bagaimana dari keturunan saudara, misalkan tiba-tiba lahir seorang juru selamat, itu nggak kebayang. Nah, di dalam silsilah Yesus ada 5 wanita. Cuma 5 saudara. Dari sekian generasi ada 5 wanita dicatat, yaitu nomor 1 Tamar. Seorang wanita yang namanya Tamar. Lalu seorang wanita yang namanya Rahab. Lalu seorang wanita yang namanya Ruth. Lalu Bathsheba. Dan yang terakhir Maria, ibu Yesus sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan beberapa di antara memiliki rekor yang tanda kutip rada gelap. Ngomongnya aja nggak tega saya. Kalau orang di sana lah, mungkin di negeri Indonesia, mungkin yang di desa-desa bilang dia kan bukan orang baik-baik. Nah, kurang lebih gitu. Tapi namanya masuk ke dalam silsilah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semuanya orang Israel. Ada beberapa yang non Israel. Nah, itu aneh sekali. Seperti kita tahu pada saat itu bahwa memang Tuhan seperti hanya deal dengan satu bangsa saja, Israel. Keselamatan hanya satu bangsa. Tapi ini ada beberapa wanita yang bukan Israel. Nah, secara cepat saudara, beberapa hal wanita yang luar biasa yang dicatat di Alkitab ya, memiliki sesuatu yang luar biasa, memiliki pengalaman dengan Yesus itu, bukan hanya dengan Yesus, dengan Tuhan sendiri di Perjanjian Lama. Selalu punya sesuatu untuk diceritakan. Saya ambil contoh. Orang pertama yang pernah dikunjungi oleh malaikat, kalau saudara buka di Alkitab. Orang yang pertama yang pernah dikunjungi malaikat, itu wanita. Masih ingat namanya siapa? Hagar. Orang pertama yang pernah tanda kutip memberi nama kepada Tuhan Allah sendiri, sebutan ya. Karena kita tahu kan ada El Shaddai, ada Jehovah ya.
terus ada Jehovah something seperti itu, lalu Adonai. Nah, mostly adalah Tuhan yang menunjukkan akulah El Shaddai, akulah begini, akulah Jehovah. Tapi ada seorang yang memberi nama kepada Tuhan, dan itu adalah wanita yang pertama. Siapa itu? Hagar juga. Dia adalah orang yang pertama memberi nama atau memberi sebutan kepada Allah zaman dulu dengan El Roi, God who sees. Tuhan yang melihat. Saudara tahu ceritanya pada saat dia lari dengan Ismail anaknya, seorang wanita. Dan seorang yang melihat, menjumpai Yesus pertama kali setelah bangkit juga wanita. Tahu kan? Mary Magdalena. Dan seorang dalam perjanjian baru yang tanda kutip ditugaskan atau tiba-tiba menjadi seorang evangelis, memberitakan Yesus, juga seorang wanita. Siapa itu? Wanita di Samaria, nggak tahu bahkan namanya. Setelah dia berjumpa Yesus, dia lari loh ke kotanya, balik. Lalu apa yang dilakukan? Memberitakan Yesus kepada seluruh isi kota. Akhirnya orang-orang keluar menjumpai Yesus. Jadi banyak wanita-wanita yang luar biasa di Alkitab, seakan-akan ditempatkan Tuhan di satu momen untuk maksud tertentu. Tapi kalau saudara lihat, yang memang ada juga wanita yang mighty warrior, seperti sangat perkasa, yang melakukan pekerjaan yang harusnya kayaknya hanya pria yang bisa. Deborah, seorang nabi, seorang pejuang, ya, itu wanita yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bahkan bangsa Israel. Tapi juga ada ya, kalau kita lihat orang yang paling jahat, wanita siapa? Semua tahu yang itu, ya, Isabel. Oke, nah kita akan start dari sini. Nah, seperti tadi banyak sebetulnya, jadi tapi saya nggak bisa ambil semuanya, hanya beberapa saja. Nah, kita lihat dari yang pertama, kita lihat cerita tentang orang yang bernama ini. Tadi yang di silsilah Yesus, Rahab. Tentunya perjanjian lama, ya. Beberapa saudara sudah tahu, tapi beberapa belum tahu atau pernah mendengar tapi lupa ingat Rahab itu siapa. Nah, di perjanjian baru bahkan nama ini muncul di kitab Ibrani. Kalau saudara buka Ibrani 11, itu isinya pahlawan iman semuanya. Pahlawan iman dari Abraham, semua orang-orang yang dianggap punya iman luar biasa dicatat di satu pasal Ibrani 11. Tiba-tiba muncul nama ini. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu juga ngomongnya udah nggak tega. Perempuan sundal. Oh, bukan wanita baik-baik. Tapi namanya dicatat sebagai orang yang memiliki iman luar biasa. Ya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, ini perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Siapa dia? Kenapa orang ini dianggap beriman? Nah, sekali lagi bahwa iman biasanya itu secara umum kita akan berpikir bahwa oke, yang namanya iman adalah pada saat kita berdiri berdiri atas atau untuk sesuatu yang kita percayai, ya, melalui tantangan dan akhirnya kita melihat. Atau pada saat kita datang kepada Tuhan memohon sesuatu, berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita dijawab doanya. Seperti itu toh pada umumnya. Tapi ternyata nggak cuma itu. Kita lihat apa yang dialami orang ini. Nah, ini dia ceritanya. Kita bisa jumpai di kitab Joshua. Ya, background story perlu saudara tahu. Sebelum kita masuk, sebetulnya kalau tinggal dibaca semua tahu. Cuman karena kita nggak ada waktu, saya ceritakan sedikit background story. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ya di depan mereka ada Kanaan. Saudara tahu ceritanya pasti, yang dikelilingi ya 7 hari dan akhirnya temboknya runtuh dan direbut. Bukan cuma direbut, dibinasakan orang-orangnya, orang-orang penduduknya. Pada saat itu Joshua mengirimkan pengintai 2 orang, mata-mata. Coba kamu intai kota itu, suruh masuk, mengintai. Keadaannya gimana? Mungkin kelemahannya di mana, mungkin jam jaganya gimana, di mana kita bisa menyerang kota itu ya. Joshua adalah background seorang militer, jadi dia tahu persis pada saat dia mau menyerang, dia harus tahu kedudukan lawan, bagaimana titik lemahnya, bagaimana menyerangnya, kapan, dengan kekuatan seberapa, kurang lebih seperti itulah. Maka dikirimlah 2 orang pengintai mata-mata.
Ya, seperti saudara tahu 40 tahun sebelumnya Musa juga mengirimkan 12 pengintai. Ya, saudara tahu ceritanya, salah satunya Joshua. Nah, sekarang Joshua mengirimkan 2 orang masuk ke kota itu. Mata-mata, tapi sayangnya ketahuan. Sehingga 2 orang mata-mata ini harus lari sembunyi ke dalam rumah. Katakanlah ke rumah seorang penduduk, dan penduduk itulah si Rahab. Nah, kita sudah tahu Rahab itu siapa. Tadi yang tanda kutip dibilang bukan orang baik-baik. Bahkan Alkitab bahasa Indonesia ngomongnya perempuan sundal. She is a prostitute. Seorang yang berprofesi di bidang prostitusi. Dari sudut budaya manapun, itu nggak baik. Kita tahu itu. Nah, Alkitab tidak menjelaskan, ya tentunya bukan satu orang ini saja yang berprofesi seperti itu. Mungkin ada banyak, tapi tiba-tiba pengintai itu katakanlah kebetulan masuk ke rumah seorang yang namanya Rahab. Nah, ini yang terjadi. Ngumpet karena ketahuan, dikejar. Tentunya kalau ketahuan habislah, mati. Nah, ini yang terjadi. Mari kita lihat. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Disembunyikan di atas soto, di atap rumah. Ditutupi dengan jerami. Diumpetin 2 ini. Diumpetin sama si Rahab. Lihat. Dan berkata kepada orang-orang itu, 2 orang pengintai itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri kepada kamu. Stop. Dari mana dia tahu? Tadi judulnya, dari mana mereka tahu? Aku tahu. Apa dia mengarang cerita? Dari mana dia tahu? Statementnya lihat. Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Nah, ini kita lihat gambarnya, dia menolong orang tersebut. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Ini dia berkata kepada pengintai-pengintai orang Yahudi itu, orang Israel. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi rupanya seluruh penduduk itu takut. Mereka tahu, nih sebentar lagi kita diserang, habislah. Dan bangsa Israel mengirimkan 2 pengintai. Lanjut dulu ya. 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ternyata cerita itu sangat terkenal. Saudara tahu cerita Musa di depan laut, ya, laut terbelah. Itu cerita sudah 40 tahun sebelumnya. Kurang lebih 40 tahun sebelumnya. Dan dia, si Rahab ini pernah mendengar. Begitu dia mendengar cerita itu, dan bukan cuma dia, seluruh kotanya mendengar, maka timbullah kengerian. Wah, ini pasti bangsa yang luar biasa. Karena apa? Karena Allahnya bisa membuka laut. Dan mereka tahu, mereka mau diserang. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada 2 orang raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sion dan Og, yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ini kondisi kota itu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Statement terakhir, perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Dari mana dia tahu? Mereka punya Allah sendiri. Orang Kanaan, bukan orang Israel. Tapi tiba-tiba dia berani ngomong gini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas dan di bawah. Dari mana dia tahu? Ngarang cerita dari mana? Ibaratnya begitu kan? Penduduk kota segitu banyak, kenapa yang ini bisa mengeluarkan statement seperti itu? Dan seperti kita tahu ceritanya, lanjutnya adalah si Rahab membuat satu deal, kesepakatan dengan 2 pengintai itu. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Extend mercy, extend grace, extend favor. Aku telah menyelamatkan kamu, kan diumpetin tadi. Maka tunjukkanlah akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, bukan cuma dia. Dia mau supaya dia diselamatkan plus keluarganya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang yang orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut.
Saudara tahu ending ceritanya, pada saat kota itu dihabisi, dihancurkan, ini selamat, Rahab. Tapi bukan dia yang selamat. Setiap orang yang ada di dalam rumahnya selamat. Setiap orang yang ada di dalam rumahnya selamat. Dua pengintai itu memberikan tanda. Oke, deal ya. Siapapun yang ada di dalam rumahmu selamat. Tapi kamu harus melilitkan kain berwarna merah. Red. Red. It's like the blood. Red. Itu tandanya. Jadi dia, ini wanita, kita tahu siapa dia, kita tahu profesinya apa, dari mana dia tahu kita nggak tahu, tapi dia pernah mendengar. Dan dia bertindak atas informasi yang dia pernah dengar. Menyebabkan dia dan seluruh keluarganya selamat. Bukan dia doang, bukan cuma ayah ibunya, tapi siapapun yang pada saat itu ada di dalam rumahnya selamat semua. Wanita yang bertindak. Bukan wanita biasa. Bukan orang baik-baik. Ini yang pertama. Sebentar, faith-nya mana? Di mana imannya? Imannya dari itu tadi. Dari mana dia tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi? Your God. Mereka punya Tuhan sendiri, mereka punya ilah sendiri, tapi mereka, si satu orang ini berani mengakui. Jadi iman yang ditunjukkan si wanita ini simple. Cuma mengakui doang. Cuma mengakui bahwa, kok mengakui ke orang-orang pengintai Israel, your God is the real God. And that's it. Your God is the real God. Bukan seperti iman yang kita bayangkan, oke, kita berdoa atas sesuatu, menantikan sesuatu, lalu dijawab. Enggak. Your God is the real God. Lalu iman itu menyebabkan dia dan seluruh keluarganya selamat. Dalam arti selamat ini apa? Tidak mati, karena seluruh kota dihabisi, mati. Ini yang pertama. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua cerita, nah, Rahab itu ada di dalam silsilah Yesus. Yang kedua, Ruth ini juga ada di dalam silsilah Yesus. Nah, beda kontras ceritanya. Kalau Ruth ini, ya, ini love story. Kalau saudara baca kitab Ruth itu pendek saja. Pendek sangat. Saudara bisa baca selesaikan dalam beberapa saat saja. Pendek sekali buku itu. Dan this is amazing love story. Gambaran tentang penebusan sendiri ada di sini. Nah, siapakah Ruth? Kita lihat. Siapakah Ruth? Background story. Ada seorang Israel bernama Elimelek. Bukan Nabi Melek. Elimelek. Elimelek. Punya istri bernama Naomi dan punya dua anak. Laki-laki. Dia, istrinya Naomi, dan dia punya dua anak. Saat itu sedang terjadi kekeringan di Bethlehem. Kering. Lalu dia, oke, yuk kita pindah karena kering. Pindahlah ke negeri Moab. Pindah, sekeluarga diboyong, dia bawa Naomi, istrinya bawa dua anaknya ke negeri yang namanya Moab. Apa yang terjadi? Malah mati. Pindah ke negeri Moab. Saudara tahu Moab itu siapa? Moab itu adalah, ya, seperti Amon dan segala. Moab itu juga dikenal sebagai musuh Israel. Keturunan siapa? Lot. Keturunan Lot. Ya, keturunan Lot, ponakannya Abraham. Saudara tahu cerita itu. Pindah di sana, menetap di sana 10 tahun, dan anaknya yang dua laki-laki menikah dengan gadis Moab. Saudara tahu di hukum Taurat tidak boleh mereka kawin campur, ya. Saudara tahu Israel harus sama Israel. Sehingga Elimelek akhirnya mati. 10 tahun mati. Tapi dia punya dua menantu wanita, namanya Ruth dan Orpa. Dan yang biasa tragedi bukan Elimelek yang mati, dua anaknya laki-laki mati juga. Sehingga tinggallah Naomi, seorang wanita sendiri, dengan menantunya dua. Tiga-tiganya wanita. Dalam tradisi, saudara perhatikan, dalam tradisi Yahudi saat itu, jika anak tertua memiliki istri dan dia mati tanpa memiliki anak, maka yang berikutnya, adiknya, kalau ada yang laki-laki, dia harus mengawini istri tersebut untuk meneruskan garis keturunan.
Tapi ini anaknya 2 laki-laki mati semua, habis. Nggak punya anak lagi Naomi. Jadi dia berkata kepada menantunya, si Orpa sama si Ruth, udah kamu pulang aja lah ke negerimu, pulang ke sanak keluargamu. Aku nggak punya anak lagi. Aku nggak punya anak lagi. Hopeless. Tidak punya penghasilan, kurang lebih sedemikian. Tidak punya harapan. Ini Naomi. Ya. Di negeri asing selama 10 tahun, suaminya mati, anaknya laki 2 mati, tinggal menantunya 2, perempuan juga 2. Nah, kenapa saya ceritakan ini, saudara, supaya saudara bisa membayangkan kondisi sulitnya itu seperti apa zaman itu, ya. Sehingga pada saat kita lihat ceritanya, kita bisa masuk lebih dalam, kita bisa mengetahui dan bisa merasakan, oh ini this is serious, ini sesuatu yang amat serius. Nah, sekarang kita baca. Ya, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kan disuruh pulang, udah kamu pulang kepada sanak keluargamu. Aku udah nggak punya apa-apa, aku udah nggak punya anak laki-laki, udah nggak punya apa-apa, udah pulang sana. Ruth nggak mau. Dan akhirnya kita tahu ceritanya Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Sebab kemana janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Nah, ini yang kuning. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Stop dulu. Dapat ide dari mana? Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dapat ide dari mana? Dari mana dia tahu statement ini? Your God is my God. Sebentar, dia orang Moab, musuh Israel. Bukan orang Israel. Tiba-tiba dia ngomong, mirip kan sama yang tadi. Your God is my God. Kalau tadi Rahab bilang, your God is the real God. Ini mengakui juga seperti itu. Lain kalau ceritanya si Naomi itu orang kaya. Ya udahlah, daripada aku sendiri pulang. Enggak, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa, disuruh pulang, udah di-dismiss, nggak mau. Dia cuma bilang gini, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Luar biasa. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan hukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Imannya mana? Imannya statementnya doang. Nih. Lalu dia bertindak, udah akhirnya ikut. Ya, menantunya yang satu balik ke keluarganya, sehingga Naomi pulang ke negerinya, ke Bethlehem, hanya berdua dengan Ruth. Hanya berdua dengan Ruth. This is beautiful story. Cuman saya nggak punya waktu untuk masuk ke detailnya. Saudara silakan baca sendiri. Amazing, karena gambaran Tuhan sendiri. Dan kita tahu akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Boas. Boas ini ada di dalam garis keturunan keturunan silsilah Yesus. Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, raja. Kalau kita baca, ya apalah, itu kan cuma silsilah. Tapi tadi saya bilang, oke, kakekmu luar biasa, moyangmu luar biasa, but that's it, udah. No, karena apa? Ada Yesusnya di dalamnya, ada juru selamatnya di dalamnya. Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Nah, Boas ini yang memperistri Ruth. Maka nama Ruth masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Tapi luar biasa ini. Lihat. Next slide please. Lihat, Ulangan 23 ayat 3. Hukum Taurat berkata gini, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Jelas banget hukum Taurat. Orang Amon nggak boleh masuk, harus dipisahkan. Ruth orang Moab, lihat, orang Amon atau seorang Moab. Pertanyaan, apakah dia nggak tahu bahwa ada hukum Taurat seperti ini? Oke, mungkin dia nggak tahu karena dia bukan orang Israel. Jadi dia mengambil keputusan, aku ikut bangsamu, bangsaku, dengan kata lain, aku mau jadi orang Israel. Aku bukan orang Israel, tapi aku mau ikut menjadi bangsamu. Sehingga aku mau ikut menyembah Tuhanmu. Cuman itu doang faith-nya.
statement itu, dan yang diikuti yang di depannya seorang wanita yang tidak punya apa-apa, bukan orang kaya. Si Naomi pulang ke Bethlehem, dia mengganti namanya. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku bitter. Bitter, karena begitu pahitnya hidupku, begitu menderita. Ya, ini dia pergi, tanda kutip mengungsi dari Bethlehem, karena Bethlehem kekeringan, di tanah pengungsian, suami mati, 2 anak laki-laki mati. Begitu dia pulang ganti nama, namaku bitter, namaku pahit, begitu menderita hidupku. Itu yang di depan Ruth. Imannya apa? Itu tadi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Padahal jelas sekali. Matius 1 ayat 5, saudara baca perjanjian baru, gospel. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab tadi, ya, yang tanda kutip bukan perempuan baik-baik, akhirnya menikah dengan orang namanya ini. Lalu Rahab punya anak, Boas. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isa, Isa memperanakan Daud. Jadi dekat ternyata masih. Berarti kalau kita lihat si Rahab ini mamanya si Boas suaminya Ruth. Saudara kepala ceritanya. Ini masih dekat. 2 orang yang ada di dalam silsilah Yesus, 2 wanita. Satu tanda kutip bukan perempuan baik-baik, tapi dengan iman yang menyelamatkan, membawa seluruh isi rumahnya. Satu lagi Ruth, yang sudah jelas-jelas nggak boleh, nggak bisa, menurut hukum Taurat sangat ketat. Tapi karena dia bilang, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Dia masuk, dia selamat. Happy ending banget, bukan happy ending dong, happy ending banget. Jadi saudara baca sendiri, kita nggak punya waktu untuk lihat detailnya. Nah, kita lanjut, kita fast forward ke perjanjian baru. Ada seorang wanita bahkan yang tidak disebut namanya, cerita yang sangat terkenal, juga seorang wanita yang ini nggak pernah disebut namanya, tapi dicatat di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara tahu kan cerita ini? Ya, ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Big problem, bangkrut, habis-habisan. Lihat, habis semua, bukan sebagian, semua yang ada padanya. Lalu, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk, makin sakit, nggak sembuh, nggak. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Lihat, mendengar ya. Tadi Rahab mendengar cerita. Ini dia mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, dengar, ngomong. Perhatikan baik-baik. Dia dengar, lalu dia ngomong. Habis dia dengar, dia terus ngomong, terus dia action. Dia bertindak. Apa tindakannya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan kalimat ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebentar. Tahu dari mana? Ngarang cerita dari mana? Pokoknya kalau aku jamah jubahnya seorang nabi yang namanya Yesus, dia nggak tahu Yesus adalah Tuhan. Dia nggak tahu. Yesus terkenal sebagai guru, sebagai nabi. Hanya segelintir orang yang tahu Yesus sebagai Tuhan. Terus dia punya ide, asal ku jamah saja jubahku akan sembuh. Tahu dari mana? Tidak pernah ada di hukum Taurat. Pokoknya kalau kamu ketemu nabi yang terkenal, jamah saja jubahnya, kamu sembuh segala penyakit. Enggak pernah ada hukum Taurat mengatakan itu. Tahu dari mana wanita ini? Bukankah engkau harus nunggu giliranmu untuk disembuhkan? Bukankah engkau harus masuk ke dalam protokol yang ketat zaman itu di hukum Taurat? Harus datang lewat imam, membawa persembahan. Enggak. Dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Secara hukum dia tidak boleh berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ketahuan, risikonya mati. Tahu dari mana?
Oke, kita nggak tahu dia tahu dari mana. Dia cuma mendengar tentang Yesus, lalu dia, mungkin kita bisa gunakan kata ini, lalu dia, tanda kutip, mengarang ide sendiri. Ini muncul dari mana ide? Aku jamah aja pasti sembuh. Terus dilakukan. Nah, kita tahu ceritanya dia sembuh. Kita nggak tahu dia tahu dari mana, kita nggak tahu. Tapi kita tahu dia sembuh. Apa yang kita pelajari? Faith. Perhatikan baik-baik. Faith itu beresiko, saudara. Faith itu beresiko. Oleh karena itu, tidak semua orang mau bergerak dengan iman karena beresiko. Ini resikonya apa? Mati. Ketahuan dilempari batu. Rahab, resikonya apa? Mati. Mati kan? Dia menyembunyikan 2 orang musuh bangsanya. Hanya karena dia percaya dengan Tuhan musuhnya. Resikonya mati. Pada saat dia melakukan itu, apa dia tahu hasilnya akan seperti apa? Si Rahab? Enggak, dia cuma bikin janji. Oke, deal ya, kalau aku lakukan ini, kamu nanti begini. Dia nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu suatu saat namanya akan tercantum dalam silsilah juru selamat. Dia tidak tahu, nggak nyampe situ mikirnya. Nggak mikir sampai sejauh itu. Satu lagi, ada wanita yang luar biasa. Karena waktu ya, jadi saya harus cepat. Ini dia, yang keempat. Next slide, please. Yes. Kitab Esther is amazing. Ya. Kitab Esther. Ini juga wanita yang luar biasa. Background story. Setelah pembuangan Babel, saudara atau bangsa Israel dibawa ke pembuangan Babilonia. Ya, lalu masa pembuangan selesai, balik membangun bait suci lagi. Kalau dibaca zaman Ezra, Nehemia dan sebagainya, itu bait suci dibangun lagi. Pulang lagi balik Israel. Tapi setelah pembuangan selesai, mereka pulang, ternyata ada beberapa kelompok, beberapa orang Yahudi, orang Israel yang nggak pulang, tetap tinggal di Persia. Dan mereka membentuk kelompok, dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing. Itu yang terjadi. Nggak semua pulang. Nah, cerita ini settingnya di Persia. Bukan di Israel, di Persia. Ya, kalau saudara baca Esther, ya, peran utama di dalam buku ini adalah Esther, Mordekai. Itu 2 orang itu, orang Israel. Esther dan Mordekai. Ya, Esther diangkat anak dengan Mordekai. Esther itu anak dari pamannya Mordekai. Jadi kurang lebih sepupunya, tapi karena jauh usianya jadi diangkat anak. Oke. Lalu rajanya adalah Raja Ahasuerus. Raja, bukan orang yang kenal Tuhan. Perhatikan, rajanya bukan raja yang mengenal Tuhan. Lalu orang kedua yang berkuasa dalam kerajaan itu namanya Haman. Orang jahat tentunya, ya kita tahu. Ya. Singkat cerita, karena saya nggak punya waktu untuk menjelaskan, tapi saya beritahukan background, saya ceritakan background. Haman memiliki niat jahat untuk memusnahkan bangsa Israel. Karena dia tersinggung dengan Mordekai, lalu dia punya rencana jahat untuk menghabisi seluruh bangsa Israel. Saudara baca di kitab Esther, dia buang undi. Dia mengundi kapan ya saya bisa memusnahkan seluruh bangsa. Bulan pertama tahun itu dia buang undi dan undi jatuh, oke. Bulan 12. Akhir bulan akan dimusnahkan seluruh bangsa Israel. Jadi ada rentang waktu 11 bulan dari undi dibuang sampai waktu bangsa Israel akan dimusnahkan. Dan dia bawa planning dia ke raja dan raja menyetujuinya. Sealed. Dimateraikan dengan materai raja. Di dalam kerajaan, system of the kingdom, sesuatu yang sudah dimateraikan raja tidak bisa diubah. Jadi raja pun sudah setuju bahwa oke, bangsa Israel akan dimusnahkan nanti bulan ke-12. Itu yang terjadi. Nah, Esther menjadi ratu saat itu, menjadi istri raja. Karena ratu yang sebelumnya, Ratu Wasti, sudah di-dismiss. Saudara tahu ceritanya ya, dia menggantikan. Tapi dia tidak memperkenalkan identitasnya sebagai orang Yahudi. Jadi nggak ada yang tahu bahwa ratunya ini orang Yahudi. Tapi sudah ada dekrit yang mengatakan bulan 12 orang Yahudi harus dimusnahkan. Dan ini yang terjadi.
Mordekai berpikir cuma Esther yang bisa menolong karena yang memiliki akses kepada raja hanya Esther. Ya. Tapi seperti kita tahu, zaman dulu orang tidak bisa datang kepada raja kalau tidak dipanggil. Kalau dia datang kepada raja, hukumnya adalah mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas. Apa itu artinya favor? Maka dia tetap hidup. Kalau dia datang kepada raja tanpa dipanggil dan raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka dia mati. Udah. Meskipun itu ratu sendiri yang melakukannya. Jadi ada resiko mati. Nah ini Esther. Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ini ibu kotanya saat itu. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Dry fast, no food, no water, 3 days. Ini cuma ada Esther di buku ini. Di Alkitab nggak ada lagi adegan ini. Cuman di sini. Seorang wanita yang punya ide ini. Baik waktu malam, baik waktu siang, serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Risiko apa? Mati. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, karena undang-undangnya nggak boleh masuk nyelonong kecuali dipanggil. Kalimat terakhir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Kalimat ini nggak pernah diucapkan orang lain, cuman wanita satu ini yang ngomong, Esther. Tapi saudara harus tahu, kalimat ini, lihat. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini bukan hopeless, bukan okay, whatever will be, enggak gitu, enggak. Karena dia sebelum dia melakukan persiapan dulu, doa puasa 3 hari 3 malam. Doa puasa seluruh bangsa, satu orang wanita sebagai ratu dan seluruh bangsa melakukan doa puasa. Ini tidak pernah terjadi cuma di sini. Lalu dia mengambil risiko mati. Dan setelah 3 hari ini, dia masuk dan akhirnya raja berkenan mengulurkan tongkat emas. Apa yang terjadi? Lihat. Esther pasal 5 ayat 2 dan 3. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah, that is favor. Tapi ini bukan cuma favor, saya akan mengatakan ini strange favor, supernatural favor. Kita akan tahu. Lihat. Berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu? What do you want? Hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Lihat yang merah. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Nah ini yang disebut strange favor. Perhatikan baik saudara, seorang raja ngomong gini, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. This is dangerous statement. Gimana kalau dia minta yang enggak? Raja udah ngomong itu nggak bisa ditarik saudara. Nggak bisa, itulah sebabnya God as King, begitu dia ngomong, dia nggak akan ingkari firman-Nya. Ini raja cuman manusia, raja yang tidak mengenal Allah. No. Dia bilang begini, apa yang kau kehendaki sampai setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Padahal Esther belum minta apa-apa. Permohonan belum disampaikan, raja udah ngomong, apa aja deh, sampai setengah kerajaan. This is so dangerous. Ini yang disebut supernatural favor, strange favor. Saudara pernah dengar cerita di dalam perjanjian baru, seorang raja, bukan raja yang baik, bernama Herodes. Dan saudara tahu seorang nabi yang luar biasa yang bernama Yohanes Pembaptis, matinya gimana? Tahu kan? Karena anaknya Herodes menari dan dia disukakan hatinya, mungkin mabuk atau apa, dia ngomong, kamu minta apa aja aku kasih. Dangerous statement. Anak itu bilang, dihasut oleh ibunya, aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Meskipun raja menyesal, tapi dia nggak bisa tarik perkataannya, tidak bisa. Ini yang terjadi. Sekali lagi apa ini? Strange favor. Strange favor. Faith. Faith-nya di mana? Faith-nya di mana? Dia melakukan satu persiapan untuk sesuatu yang dia percayai. Sekali lagi itu belum pernah terjadi. Masalahnya, dari mana Esther tahu bisa begini? Jawabannya, Esther nggak tahu.
Kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia nggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia datang kepada raja. Jadi dia siap 100% dengan risiko, kalau aku harus mati, aku mati. Dia ratu. Dia bisa memilih untuk diam aja. Nggak ketahuan. Rajanya mungkin juga nggak tahu kalau dia orang Israel. Rakyatnya terancam. Seluruh orang Israel yang ada di Persia. Tapi dia milih melakukan sesuatu. Faith-nya di mana? Apa yang dia lakukan? Dia mengajak seluruh bangsanya melakukan persiapan. Nah, luar biasa. Apa yang kita pelajari? Saya harus tutup dengan ini, saudara. Sekali lagi, faith is not only believing God for something that we have prayed for. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan pada saat kita berdoa mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Bisa lebih dari itu. Ya, kita udah belajar tadi, ya. Faith-nya si Rahab hanya mendeklar, your God is the real God. Ruth, faith-nya hanya mendeklar, ya kan? Bangsamu, bangsaku, ya. Tuhanmu, Tuhanku. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan pada saat kita bertindak di dalam iman, seringkali kita nggak tahu iman itu akan sampai di mana jalannya. Sesuatu yang kita lepaskan di dalam iman, seringkali kita tidak tahu itu sampai sejauh mana. Dan apa yang bisa terjadi karena iman, seringkali kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dua orang, Rahab dan Ruth, dia tidak pernah menyangka bahwa namanya akan masuk ke dalam silsilah yang menurunkan Yesus. Dia nggak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu. Gitu loh. Apa yang dibuat oleh dia dengan langkah iman yang mungkin kelihatan sederhana, dia tidak pernah tahu bahwa sekian ratus tahun ke depan itu masih bekerja. Sampai ditulis di Ibrani pasal 11. Bareng dengan pahlawan-pahlawan iman ini. Dia nggak pernah tahu itu. Saudara nggak pernah tahu iman saudara di dalam Yesus itu sampai di mana. Saudara beriman bukan untukmu. Kita berpikir, saya beriman untuk saya, doa saya. Belum tentu. Anak-anakmu mungkin akan mengalami. Anak dari anak-anakmu akan mengalami. Anak dari anakmu akan mengalami. You don't know. Jadi jangan pernah meremehkan tindakan iman saudara. Pada saat saudara memperkatakan sesuatu, mempercayai, and then you do it in your faith. Itu bisa sampai sekian generasi terus bekerja. Dan apa yang kita pelajari dari iman wanita-wanita yang luar biasa ini? Ya, bukan cuma iman ngomong doang, tapi dia mendengar, mengucapkan, dan bertindak. Mendengar, mengucapkan, dan bertindak. Dan satu lagi, setiap kali kita diletakkan dimanapun di dalam hidup kita sekarang, ya kita sudah belajar tentang perspektif Tuhan. Kita harus bisa melihat jauh dari perspektif manusia. Kita harus bisa jauh melihat lebih dari perspektif manusia. Karena mungkin purpose-nya Tuhan bukan yang kita sangka. Gitu. Untuk apa Esther harus jadi ratu? Saudara tahu dari mana Esther bisa jadi ratu? Esther jadi ratu kan karena melalui kontes kan. Raja menyingkirkan ratunya, Ratu Wasti. Terus dicari ratu yang baru. Lalu kontes dulu, dia harus bersaing melawan sekian banyak wanita-wanita yang lain. Dan dia menang karena favor. Pada saat dia menang, pada saat dia ikut kontes disuruh Mordekai, apa dia tahu bahwa suatu saat dia harus berposisi mendekati raja, mempertaruhkan nyawanya? Dia tahu apa itu? Enggak, karena itu belum terjadi toh. Dia nggak tahu bahwa suatu saat seluruh bangsa dalam bahaya dan hanya satu orang yang memiliki akses kepada raja. Dia nggak tahu bahwa orang itu adalah dia. Mungkin dia berpikir, ya udah pokoknya ikut kontes aja kan. Kebetulan menang. Bisa jadi dia hanya berpikir seperti itu. Dan ingat saudara, ingat.
Di bawah hukum Taurat, kita tahu tidak bisa, tidak boleh orang Israel kawin campur. Nggak ada cerita. Nggak boleh menikahi orang dari bangsa lain. Ini di Persia, rajanya bukan orang Israel. Mordekai dapat pikiran dari mana dia menyuruh anak didiknya Esther yang dianggap anaknya, kamu ikut deh, kali aja kamu jadi permaisuri raja. Wait, itu bukan orang Israel. Kenapa dia punya ide seperti itu? Dia nggak pernah tahu. Diperlukan seorang yang memiliki akses kepada raja untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Dan kitab Esther menarik apa? Saudara tidak akan pernah menjumpai kata God, Tuhan di dalam kitab Esther. Tidak ada. Tidak ada. Shocking, mengejutkan. Kitab itu tidak pernah menyebut nama Tuhan. Ada alasannya. Penulisnya kenapa menyembunyikan nama Tuhan, nggak pernah disebut di situ. Bahkan saudara tidak pernah melihat nama Tuhan ada secara tersembunyi pun tidak. Oh, Tuhan menggerakkan hati Esther untuk demikian. Tidak pernah tertulis. Tuhan menggerakkan hati Mordekai untuk demikian. Tidak pernah ditulis. Nggak pernah ada. Di kitab Esther tidak pernah ada. Seakan Tuhan menghilang dari peredaran, namanya nggak ada. Tapi actionnya kita lihat dari depan sampai belakang. Beautiful story. Setiap wanita, engkau diletakkan dimanapun engkau. Saudara harus ingat. Ini untuk wanita, yang wanita. Setiap pria, man has a position of authority. Pria. Tapi wanita, you have the position of influence. Influence. Dan iblis tahu itu. Dia tahu. Setiap wanita diletakkan, kalau engkau seorang istri, diletakkan untuk mendampingi suamimu, di samping suamimu, untuk menjadi penolong. Sehingga apa yang keluar dari mulutmu harus berasal dari firman. Karena engkau punya influence. Kalau tidak ada firman di dalam hatimu, maka yang keluar dari mulutmu untuk mempengaruhi suamimu adalah dunia, yang dari dunia. Very dangerous. Tapi pada saat engkau tahu firman, maka engkau akan luar biasa.